banyak doa lagi buat anak ibu. Terus ya udah itu pelaku, semoga ketangkep aja. 8 tahun kasus pembunuhan Vina bergulir, asa keluarga agar menang kusut kasus ini terurai secara tuntas masih tergantung dalam angan semata. Babak baru kasus Vina menyingkap sederet kisah yang menghebohkan publik di luar sana. Menyimak tabir kematian Vina, muncul pula Linda, sosok yang diceritakan sebagai teman dekat Vina semasa hidupnya. Muncul ke publik usai memenuhi panggilan polisi di Polres Cirebon. Linda yang didampingi tim kuasa hukum justru mengaku tak berteman dekat dengan Vina. Pengakuan lain yang menyulutkannya adalah soal Peggy, di mana Linda mengaku tidak mengenal Peggy sama sekali. Pernah nanya ke Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Biasa aja. Iya, Teman satu tongkrongan aja. Mudahan dengan kesaksian Linda dan tiba-tiba muncul itu bisa meringankan Peggy, karena Linda sendiri mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Peggy. Ya saya dengar ada yang salah orang gitu. Terus yang bilang temennya tapi bukan temennya, bilang begitu yang gitu ya. Dan dengan kematian Vina ini, kasusnya Vina ini pokoknya sangat sedih lah saya gitu. Babak baru kasus Vina menyisakan setumpuk pertanyaan yang bergema di lini masa. Apakah sosok Peggy yang akhirnya ditangkap setelah 8 tahun menjadi buron adalah pelaku sebenarnya? Bagaimana pula dengan pengakuan Peggy yang lantang menepis tudingan sebagai salah satu pelaku terkait kasus Vina di tahun 2016 silam? Di bingkai inilah pihak kuasa hukum Peggy mengerahkan segala upaya. Menyebab kejanggalan terkait penangkapan klien mereka, pihak Peggy juga menyiapkan pra-peradilan. Penetapan DPO itu dilakukan tanpa adanya pemanggilan. Mungkin kan secara hukum pidana itu bahwa penetapan DPO itu harus dilakukan oleh 3 kali pemanggilan. Jika Peggy tidak kooperatif, tidak hadir dalam pemanggilan itu, baru ditetapkan sebagai DPO. Kemudian DPO pun baru muncul ciri-cirinya itu pada saat perkara ini booming karena ada filmnya Vina. Dan Peggy itu tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam ciri-ciri DPO, karena dalam DPO itu tidak ada sketsa muka, wajah muka, karena dalam DPO itu disebutkan bahwa awalnya itu kan tahun 2016 itu bukan Peggy tapi Egy yang selalu disebut-sebut itu Egy. Bukti sudah ada lah yang nanti kita ajukan untuk proses hukum lebih lanjut terkait masalah profit, atau kita minta nanti gelar perkara khusus itu ada, ya. Saksi dan bukti sudah ada. Jadi tinggal nanti tunggu langkah upaya kita. Kan banyak simpang siur, terus beda-beda sana sini, kan lebih kasihan gitu ke keluarganya. Sejumlah praduga mengemuka di jagat maya. Benarkah Peggy yang ditangkap polisi adalah pelakunya? Dan ketika sederet asumsi terus bergulir liar, polisi menggarisbawahi bahwa penangkapan Peggy bukan berdasar asumsi. Lebih dari 2 saksi menyebut Peggy berada di lokasi saat peristiwa naas menimpa Vina di tahun 2016 silam. Tapi bagaimana pula dengan alibi pihak Peggy yang menyebut klien mereka justru tak berada di Cirebon saat peristiwa itu terjadi? Lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini. Alibi yang paling kuat itu adalah karena pada saat kejadian Peggy tidak ada di tempat dan Peggy itu sedang berada di Bandung. Waktu itu kan kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu Peggy memang sedang bekerja di Bandung sebagai buruh. Dia berangkat dari tanggal 13 Juli 2016 dan kembali ke Cirebon Desember 2016. Ibu juga kenapa masih meyakini polisi itu, kalau memang polisi yakin bahwa Peggy ada sebagai pelakunya, seharusnya penyelidikan itu dilakukan di 2016 terhadap Peggy, karena Peggy itu tidak melarikan diri. Oh ya, itu hak dia saja, mau dia mengaku bukan sebagai pelaku atau rela dihukum mati, itu hak dia. Nanti biar
kuasa hukumnya yang memberikan pembelaan terhadap dia. Kalau masalah bersalah atau tidak, kita yakinkan dia adalah Peggy yang seperti keyakinan pada peristiwa hari ini. Tertangkapnya Peggy menandai awal babak baru kasus Vina. Tapi soal pembuktian keterlibatan Peggy masih panjang jalan terbentang. Terlebih ketika naiknya 2 DPO dalam kasus ini juga menjadi magma pemberitaan. Berbagai kalangan turut berkomentar, termasuk mantan Kabar Eskrim Susno Duaji yang mempertanyakan raibnya 2 DPO dalam kasus ini. Benar Peggy tuh? Benar. 100% benar. Peggy. Ya, kita hormat pada Polri telah menangkap Peggy dan benar. Benar Peggy. Kenapa saya katakan benar? Sidik jarinya iya, raportnya iya. Lurahnya mengatakan iya, ibunya mengatakan iya, sekolahnya mengatakan iya. Jadi benar Peggy. Benar. Tapi satu pertanyaan dan melahirkan anak pertanyaan banyak. Yang belum dibuktikan adalah apakah dia pelaku. Nah itu saja. DPO 3 kan. Dan 3 ini terungkap di pengadilan. Tahu-tahu kemarin diumumkan DPO hanya 1. Nah, itu sebenarnya kasus kan udah lama banget, udah 8 tahun, tapi baru kebuka lagi atau keungkap lagi itu pada saat filmnya itu keluar. Nah, cuman aku feel bad aja sih sama keluarganya gitu. Kan maksudnya udah 8 tahun kasusnya, tapi kenapa pelakunya ini masih dipertanyakan gitu ya. Masih belum ada diusut-usut, masih belum keluar hasilnya yang konkret itu seperti apa.